Altimetrik terdiri dari jumlah baris yang terdiri dari sejumlah M, ada dari sejumlah 1 sampai M, kemudian dari A1 sampai AM atau ininya, kemudian barisnya, kemudian yang kolomnya A1 sampai N. Jadi ini sampai M dikali sampai N matrik. Ya, jadi ini adalah baris, kolom. Oke, ini baris, kemudian ini kolom. Oke, jadi anda lihat di sini kolom. Oke, untuk itu A12 berarti A baris 1 kolom 1, ya kita representasikan sebagai AI J, di mana I adalah baris, J-nya adalah kolom, ya, J-nya kolom. Nah, sebagai contoh berikut adalah kita mencari ukuran matrik dari masing-masing. Kalau Anda lihat di sini matrik 1, 2, 0, berarti matrik itu ukurannya 1 kali 3. Sedangkan matrik yang di B 1, 6, 1, B6 dan seterusnya, ini berarti matrik ini terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, ada 3 baris ya, 1, 2, 3, sedangkan dan kolomnya adalah 2. Oke, 1, 2. Jadi di sini matrik 3 kali 2, ini refreshing saja. Nah, kalau matrik yang terdiri dari 7 ini berarti matrik aturan 1. Ingat bahwa matrik selalu dikasih dalam kurung, dan kurungnya adalah kurung yang persegi yang seperti ini. Ya, bukan hanya garis saja, tidak ada. Pada kadang-kadang memang bisa ditulis sebagai garis. Kemudian matrik yang di D ini adalah 1, 2, 3. Jadi ada 3 ada 3 baris dan ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini berarti dia ada 5 kolom dengan 3 baris. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, matrik disebut sama jika matrik A dan B itu dikatakan sama jika memiliki ukuran yang sama. Jadi AIJ sama dengan BJ untuk masing dan ya, ingat ya, ukurannya sama, dan AIJ harus sama dengan BJ untuk masing-masing I dan J. Sebagai contoh, kalau untuk matrik ini adalah berarti kalau matrik 1 dengan matrik 1 tentu sama karena dia hanya matrik 1 dengan matrik 1 ini akan sama karena matrik itu adalah ukurannya sama dan nilainya sama. Berikut, kalau matrik itu diubah, ditranspos, diputar, kita simbolkan dengan AT. Sebagai contoh di soal nomor 3 ini kita lihat untuk membuat matrik, berarti matrik A adalah di sini barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carilah transposnya. Transpos berarti yang 1 kita pindahkan ke tetap ada ujung, tapi yang 4 kita pindahkan ke kolom. Jadi dari baris ke kolom itu ditranspos. Jadi ingat ya, baris dipindah ke kolom itu namanya baris. Saya hapus ini, dari baris ke kolom itu dinamakan transpos. Kalau kita inginkan lagi bahwa ya dari baris pindah ke kolom, baris ke kolom, itu adalah transpos matrik atau matrik putar. Oleh karena itu, maka matrik transpos ini kalau ditranspos lagi dia kembali lagi menjadi A, jadi putar. Kalau diputar lagi, jadi kalau balik misalnya di sini kita putar lagi, maka dia akan menjadi yang 1 ini tetap di sini, 2-nya kita pindah ke sana, 3-nya kita pindah ke sini. Jadi 2, 3, baru di sini yang 4 pindah
ke bawahnya, ke bagian bawahnya dari angka 1 tersebut. Oke, kalau digambarkan dengan ini, kayaknya saya ganti dengan hijau, maka yang 4 pindah ke bawahnya, 5 demikian pula. Oke, 6 juga akan pindah ke bawahnya. Di sini 4, 5, 6. Oke. Wah, ini acak-acakannya. Oke. Ya, intinya Anda bisa mengerti di sini. Kemudian kita lanjut dengan penjumlahan dan perkalian matrik. Dalam penjumlahan atau penambahan matrik, maka jumlah A dan B adalah harus matrik M kali M yang dijumlahkan dengan ini dengan syarat bahwa kalau dia bentuknya adalah sama matematika. Kalau tidak sama, maka dia tidak akan bisa diperoleh hasil. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sama dengan C. Seperti komutatif, seperti asosiatif, A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B kali ditambah C. Dalam kurung di sini ya. A ditambah matrik 0 akan sama dengan 0 ditambah matrik A. Jadi sebagai contoh yang pertama adalah matrik ini ukurannya sama, yaitu 3 kali 2, dan ini matrik ini juga 3 kali 2. Oleh karena itu ini dijumlahkan antara 1 dan 2 dijumlahkan, 4 dengan 2 dijumlahkan, dan seterusnya sehingga diperoleh hasilnya makin hasilnya jumlahnya adalah lebih. Kalau ini dia tidak bisa dijumlahkan karena tidak bisa dijumlahkan karena dia tidak sama ukurannya. Jadi tidak sama ukurannya, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Karena ini satu dia nanti akan dijumlahkan dengan angka 2, tapi 2-nya dijumlahkan tidak akan bisa. Nah, berikut adalah contoh kita menggunakan untuk penjumlahan, matrik penjumlahan dan matrik perkalian untuk mengetahui ya. Misalnya kita menggunakan dalam ekonomi ada yang namanya demand for konsumen, demand yang dari konsumen, ada demand dari industri. Kita bagi dua. Demand pertama untuk dari konsumen adalah 325, demand keduanya 0,171, demand ketiganya sekian. Kemudian untuk industri demand industri C 0,14, demand industri E 20,08. Jadi produknya ada beberapa 3 ya. Demand industri S sambil dicoba. Nah, sambil dicoba ya. Karena bentuknya sama, kita bisa jumlahkan langsung ya. Demand untuk customer 1, 2, 3 adalah dijumlah 3 tambah 0, 3 ditambah 0 ditambah 4, hasilnya ada di 7. Kemudian 25 dan 18. Kemudian jadi sambil dicoba. Industri C, E, dan S itu hasilnya adalah 50 untuk industri untuk barang kedua adalah 6 dan barang ketiga adalah 12. Jadi kalau total demand keseluruhnya adalah 7 ditambah 50, 57 tambah 55 tambah 6, 31, 18 tambah 12 adalah 20. Jadi keseluruhan demand baik dari industri maupun dari konsumen adalah 57, 31, 30. Tidak terlalu sulit kerjanya. Nah, kadang-kadang kita juga harus perkalikan dengan bilangan tertentu. Jadi satu ini karena dikalikan dengan bilangan tertentu. Di sini K kali matrik A ditambah B adalah sama dengan K kali matrik A ditambah K kali matrik B. K plus L matrik A sama dengan K matrik A ditambah L matrik A. K dalam huruf L A maka akan menjadi K kali L matrik A. Jadi yang dikalikan maka A dan L ini 0 kali A sama dengan matrik 0, K kali 0 matrik 0,
yang isinya 0 semua matrik ini. Kemudian A plus B pangkat C sama dengan A pangkat matrik A plus B ditranspos akan menjadi matrik A transpos ditambah matrik B transpos. Matrik A dikalikan K ditranspos akan menjadi matrik A transpos. Kemudian dalam pengurangan, demikian juga dalam pengurangan itu kita bisa mendapati bahwa semua isi dari matrik atau selnya akan kita akan minus. Jadi kalau misalnya ada matrik min A, itu kita bisa kalikan dia skalar min 1 kali matrik A. Jadi berikut ini adalah yang kalau kita pengurangan matrik pengurangan, maka dengan mudah kita mengatakan bahwa ini 2 dikurangi 6 akan menghasilkan 2 min 6. Jadi di sini akan menghasilkan 2 min 6 sehingga dia akan sama dengan min 4. Terus 2 dengan 6 dengan min 2, kalau dia karena dikurangi min 2, 6 dikurangi minus 2, jadi 6 ditambah 2, ya kan? Kemudian di sini arti di hasilnya adalah 8. Nah, kemudian yang diteruskan ke seluruh sel selesai. Kemudian yang B adalah matrik transpos dikurangi 2B. Matrik aslinya, matrik A-nya itu harusnya sama dengan transpos dari ini. Jadi di sini matrik yang aslinya, matrik A-nya adalah dengan 0, 2, min 1. Ini adalah matrik aslinya. Matrik ini kemudian ditranspos menjadi ini. Jadi prosesnya adalah proses transpos. Diputar. Kemudian dikurangi 2B. B-nya berarti aslinya adalah B aslinya, B sama dengan, ya. Berarti ini bagi 2 sama dengan 3, min 3, 1, dan 2. Karena semua dia bagi 2, ya. B aslinya, kemudian ini adalah yang di atas ini adalah 2B. Sehingga dari sini hasil pengurangannya adalah 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 2 dikurangi minus 6, ya, sama dengan 8, karena ada 2 ditambah 6. 0 dikurangi minus 2, dikurangi 2 akan menjadi 2. Min 1 dikurangi dikurangi 4 sama dengan min 3. Untuk matrik perkalian, maka A kali B adalah akan menghasilkan matrik M kali A kali B adalah matrik M kali P dari matrik C, di mana entry-nya CIJ dapat dinyatakan sebagai CIJ sama dengan jumlah dari 1 sampai N HIK BKJ. Kita perhatikan ini ya, K dan J-nya sama. K dan K-nya sama. Ini hasilnya. Jadi matrik ini memiliki sifat-sifat asosiatif dan distributif. A kali BC sama dengan AB kali C. A kali B plus C sama dengan AB plus AC. A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Nah, dalam suatu matrik, maka kalau matrik itu berukuran misalnya 3 kali 5, itu bisa dikalikan dengan matrik 5 kali 3 dan menghasilkan matrik 3 kali 3. Jadi dia hasilnya adalah matrik 3 kali 3. Baris dan kolomnya dua. Matrik baris pertama dan matris jumlah kolom matrik pertama ditambah dengan baris. Jadi kalau matrik itu ukuran 3 kali 5 dikalikan dengan matrik ukuran 5 kali 3 akan menghasilkan matrik 3 kali 3. Akan tetapi kalau dibalik, matrik B 5 kali 3 dikalikan B kalikan A matrik 3 kali 5,
kalau kita balikkan berarti ukurannya menjadi saya indikan saja di sini matriknya jadi B ya adalah matrik 35 kali 3. Kemudian matrik A-nya itu adalah matrik 3 kali 5 ya, maka akan diperoleh matrik 5 kali 5 ya, perhatikan kalau ini matrik 3 kali 3. Sedangkan kalau matrik C, matrik 3 kali 5 dikalikan matrik 7 kali 3, hasilnya tidak bisa. Kebalikannya bisa, karena apa? Kalau matrik D kali C adalah matrik 7 kali 3, jadi karena dia 3-nya sama dengan ini, 3 dengan 3 ya, ininya, maka hasilnya akan bisa diperkalikan. Di sini kita lihat matrik 3 kali 5. Hasilnya adalah matrik 7 kali 5. Seperti Anda lihat di situ, karena ini adalah sama, harus sama ya. Ini juga demikian, ini harus sama. Ini juga sama. Hasilnya adalah diagonal yang miring ke kiri. Nah, oke. Sebagai contoh, sebagai berikut. Matrik ini adalah matrik ukuran barisnya 1 yang A, ya. A adalah matrik 1 kali 3 kolom ya. Sedangkan yang B ada matrik 3 kolom kali 1, sehingga menghasilkan matrik 1 kali 1. Jadi akan menghasilkan matrik 1 kali 1 ya. Di sini hasilnya adalah yang hasilnya adalah 1 dikalikan 4, ini dikalikan ditambah ini dikali ini ditambah ini kali. Jadi sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 6 sama dengan 32. Ini yang kita masukkan ke dalam. Oke. Nah, matrik 1, 2, 3 baris. Matrik 3 kali 2 kolom. Karena ini adalah sama-sama matriknya sama ukurannya ini, maka menghasilkan berarti 1 kali 1 ditambah kemudian yang berikutnya 2 kali 1, 3 kali 1, jadi dia akan menghasilkan 1, 2, 3. Yang berikutnya 1 kali 6, 2 kali 2, 6, dan 3 kali 6. Ini matrik ukuran berapa? Ini matrik ukuran 3 kali matrik 3 baris kali 1 dengan matrik yang berikutnya, satunya adalah matrik 1 baris kali 2 akan menghasilkan matrik 3 kali 2. Oke. Berikut adalah 2 matrik yang sama ukurannya 3 kali 3 akan menghasilkan rumus perkaliannya adalah seperti yang di bawah ini. Jadi 1 kali 1 ditambah min 2 dan ini ya namanya A1, lebih mudahnya mungkin di sini A11 dikalikan dengan B 11, A12 dikalikan dengan B21 menghasilkan ini. Oke. Sedangkan yang berikutnya, kalau saya ganti dengan warna lain di sini, yang
Satu tadi kita kalikan dengan kolom yang ini. Jadi ya ini masing-masing kalikan dengan ini. Selanjutnya untuk mengalihkan berikutnya berarti A21 dengan B11 dan A22 dengan B2. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Di dalam ekonomi kita bisa mengatakan bahwa vektor biaya yaitu misalnya adalah hubungan harga dan jumlah yang dihitung untuk menghitung biaya total. Misalnya harganya masing-masing produk satu harganya $2, produk 2 harganya $3, dan produk 4 harganya $4. Sedangkan jumlah produk A, B, C, jadi ini juga sama produk A, ini B, dan ini produk C. Nah, maka biaya totalnya adalah perkalian antara price and quantity ini. P kali Q akan menghasilkan P kali Q sama dengan 2 kali 7 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 5. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah 4 kali 11 akan menghasilkan 73. 14 ditambah kemudian apa namanya 15 ya, ditambah lagi 33 ya kan? 33 44 saya terus karena salah. Oke, ini harusnya 44 jadi 33 ya. 44 sehingga menghasilkan 73. Hitung ya, maka kita buat row dan kolom kan. Di sini Q kali R kali C berapa ini biayanya totalnya. 5 kali 2.500 ditambah 20 kali ini, jadi ini semua dikalikan dengan ABCD tadi. Ini tadi ABCD kan, A, B, C, D, E. Oke, ini juga A, B, C, D. Cara peletakannya seperti itu ya. Dan ini diperkalikan, inilah hasilnya untuk apa? Untuk rumah jenis 1, rumah jenis 2, dan rumah jenis 3. Nah, ini nanti hasilnya akan dikalikan dengan jumlah rumahnya. Jadi Q RC akan sama dengan Q kali RC. Jadi Q ini dikalikan ini akan menghasilkan 1.809.900 $, misalnya. Berikut adalah operasi matrik dengan melibatkan matrik identitas dan matrik original. Matrik 0. Jika A adalah 3, 2, 1, 4 dan B sekian dan I sekian, ya, I itu selalu diagonalnya 1. Diagonal yang miring kanannya adalah 0. Matrik O 0, matriknya cuma isinya 0. Maka solusinya jika I kali dikurangi A 1001 dikurangi 3214, maka dia akan menghasilkan min 2 min 1 3. Kalau 3 kali A min 2 I, sebaiknya Anda mencoba ini ya, tidak hanya melihat di sini, tapi berarti 3 kali A dan ditambah 6 kali I. Itu bisa juga dibuat seperti itu hasilnya, atau tiganya kita keluarkan misalnya bisa juga yang ini kita kalikan ya. 3 ini bisa karena dia skala, dia bisa dikeluarkan saja. Hasilnya adalah sebagai itu. A kali 0 ya tentunya 0, A kali B karena B ini adalah inverse dari ini, dari A,
hasilnya adalah matrik identitas. Jadi 3 kali 2, 3 kali sekian dan lain hasilnya 1, 0 atau sama dengan matrik I. Berarti B adalah matrik inverse, matrik kebalikan dari matrik A. RI dipertukarkan dengan RJ, KRI dipertukar K kali RI berarti K dikalikan baris R I ke I dengan angka yang tidak boleh 0. Kemudian K kali RI ditambahkan ke RJ, akan hasilnya ada di RJ. Jadi RI-nya dikalikan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ke RJ. Hasilnya adalah RI-nya tetap, tapi RJ-nya berubah. Oke. Untuk jelasnya, kita ini sebelum lanjut kita tambahkan properti dari reduced matrix adalah seluruh angka nolnya ada di bawah. Masing-masing setiap baris yang tidak nol, maka angka awalnya adalah 1. Sedangkan yang lainnya, angka awalnya adalah 1, dan sedangkan yang lainnya adalah 0. Leading entry atau angka 1 yang pertama setiap barisnya adalah kolom berikutnya dari baris yang di atasnya. Sebagai contoh, matrik reduced adalah matrik yang pertama adalah matrik bukan reduced karena yang masih ada angka 3-nya. Jadi tidak reduced, bukan reduced matrik. Ini adalah reduced matrik karena angka 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi ini adalah matrik reduced. Yang ini kita cari yang non ini lagi. Jadi yang ini belum reduced matrik karena apa? Karena dia adalah 01, kemudian harusnya ini di sebelah sana, maka ini masih kebalik. Jadi ini tidak termasuk, ya. Ini tidak termasuk karena ini kebalik, ya. Kemudian ini reduced matrik karena dia sudah 0 semua. Ini bukan reduced matrik, ini harus naik ke sini dulu baru dia reduced matrik. Ini 01 betul, 001 betul. Jadi ini reduced matrik. Jadi ada 3 yang reduced matrik, ada ini yang non reduced. Di sini panelnya saya ganti hijau. Jadi ini adalah reduced matrik, ini adalah reduced matrik, ini adalah reduced matrik. Nah, berikut adalah kita menyelesaikan sistem persamaan dengan reduced matrik. Misalnya ada 3 persamaan yang merupakan satu sistem, kita mencari X dan Y-nya. Kita bisa menggunakan eliminasi dan lain-lain dengan menggunakan aljabar ya, yang pada umumnya dengan substitusi dan seterusnya. Y sama dengan X plus min X, Y sama dengan X plus 1, tapi ini kemudian kita masukkan ke ini ketemu X-nya. Dan Y-nya akan jadinya X. Nah, bagi kita, tapi di sini kita gunakan reducing koefisien matrik dalam satu sistem. Di sini matriknya adalah matrik 2, 3, 2, 1, 1, 1, kita ambil dari ini 2, 2, 1, 3, 1, 1, ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian kita batasin garis dengan min 1, 5, 1. Nah, ingat bahwa tujuannya adalah kita membuat untuk 1, 0, 0, 1, 0, 0. Itu adalah reduced matrik. Sehingga kita akan menghasilkan nanti X dan Y-nya berapa. Karena ini kita melakukan langkah, yaitu pertama R1 ditukar dengan R3. Kalau R1 ditukar R3, akibatnya dia yang atas adalah 1, 1, 1, 1. Yang R3 menjadi 2, 3, 1, dan itu diperbolehkan. Jadi langkah pertama, oke. Langkah kedua, min R1 ditambah R2. Min
Oke, yang langkah pertama tadi R1 menjadi R3, ditukar jadi R3, R3 ditukar menjadi R1, sehingga satu-satunya naik atas, sedangkan R2 3-1 ke bawah. Ya, langkah kedua minus R2 R1, jadi yang ini dikalikan min 2 semua. Jadi ada min 2, min 2, min 2. Ditambahkan ke R2. R2 sekarang kan 2. Ya. Ditambah dengan min 2 sama dengan 0. Di sini jadi min 2 kali min 2 berarti ditambah 1 menjadi berapa? Halo. Ayo, biar aktif. Min 1. Jadi di sini min 1. Kemudian yang min 2 ditambah 5. Ya. 3. Nah, yang sebelah ini satunya sudah tetap. Jadi 2, 3, min 1. Oke. Kemudian langkah ketiga, min 2 kali R1 ditambah R3. Kita buat lagi di sini. Ya. Berarti dia 1, tetap, 1, tetap, 1, tetap. Yang kedua, tetap 0, min 1, dan 3. Ya. Kemudian yang bawah, berarti ini kalikan min 2 semua kan? Kalikan min 2, jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Min 2 ditambah 1. Min 1 berapa? Min 2 tambah min 1 sama dengan min 3. Oke. Ini garisnya ya. Garisnya saya buat agak belok dikit karena tulisan saya nggak lurus. Karena nggak pakai stylus, jadi begini nih. Kemudian langkah berikutnya, ini adalah langkah ini ya. Ini adalah langkahnya. Kemudian langkah ketiga, saya taruh di bawah aja biar nggak terlalu padat. Di sini min 1 kali R2. Jadi di sini kita buat dulu 1, 1. Yang baris kedua dikalikan min 1. Jadi 0, 1, min 3. Ya. Yang bawah tetap karena ada yang apain kan? 1, min 3. Oke. Kemudian ini dikurangkan. Ya. Jadi min R2 plus R1. Jadi ini R2 dikurangkan terhadap ini R1. Ya kan? Ditambah R1. Jadi min R2 ditambah R1. Berarti dia sama dengan, kita lihat, yang berubah yang mana? Yang berubah R1. Jadi 0 ditambah ini berapa? 1. 1 tetap. Min 1 kan, min R2 kan, min 1. Ya. Terus min 3 diminkan menjadi plus 3, ditambahkan ke R1 menjadi 4. Oke. Kemudian yang di bawahnya tetap 0, min 1, min 3. Oke. Kemudian yang bawahnya juga sama, tetap sama, belum berubah. 1, min 3. Ya. Kemudian dari sini yang terakhir nih, min R2 ditambahkan ke R3. Ini dijadikan minus semua, ditambahkan ke situ. Hasilnya adalah 104 tetap, 1 min 3 tetap, 0, 0, 0. Karena ini kan diminuskan. Minus 0 tambah 0, 0. Minus 1 ditambah 1 menjadi minus 1 ditambah 1 menjadi 0. Plus 3 ditambah
min 3 menjadi 0. Ini hasilnya. Nah, hasil ini kita ketahui yang pertama adalah X, karena dia berada di sini. Ini adalah X, ini adalah Y. Yang ini adalah B. Sisi B-nya kan, ini sisi B. Jadi dari sini bisa dibaca 1x1 sama dengan 4. 1y1 sama dengan min 3. Jadi x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan min 3. Jelas? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Mau dicoba dulu? Atau soal yang berikutnya ya, kita bahas yang berikutnya ya. Ya, berikutnya ini. Silakan Anda coba, Anda uraikan satu-satu. Yaitu, pertama, kita ada persamaan yang di atas. Sambil ini, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 6x4. Maka, duanya kita, semua angkanya kita masukkan ke dalam matriks. 2, 3, kemudian ini 2, ya, perhatikan, ini 6, dan ini terakhir 10 apa 0 ya? Harusnya 10 mungkin ya. Ini 10 mungkin, salah tulis ya. Maaf, itu salah tulis, jadi kita harusnya ini adalah 10 gitu ya, bukan 0. Ini di sini 10 ya, berarti 10 juga sama, dia 10. Ini sama dengan 10 ya. 10. Terus yang kedua, x1-nya mana? Nggak ada, jadi 0. X2-nya 1. X3-nya 2. X4-nya 1 dan B-nya 2. Ini 3, X2-nya 0, X3-nya min 3, dan 6, 9. Oke, pertama supaya dia menjadi angka 1, reduced matrix, ini dibagi setengah. Kenapa kok dibagi setengah? Ya supaya jadi angka 1. Jadi di sini, kalau di ini kan, dia akan menjadi, saya akan coba tuliskan di tempat yang lain, ya, supaya tidak padat di sini. Oke, saya berhentikan ininya dulu, escape. Oke. Jadi di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu insert. Oke, yang ini layoutnya blank aja, biar gampang. Kemudian saya kopikan dulu ini. Saya masukkan ke sini. Jadi ini adalah matriks yang akan kita jadikan ini. Pertama kita mengusahakan dia menjadi angka 1. Oleh karena itu di sini saya copy aja. Saya mau merubah menjadi satu matriks yang dia akan menjadi yang dikenakan operasi yang ini tadi. Operasinya adalah setengah R1. Kenapa setengah R1? Tadi sudah ini kan, jelaskan, dia setengah R1 karena dia ingin supaya ini menjadi angka 1 paling awal. Yang lainnya harus 0, yang kirinya. Jadi di sini, ini dikalikan setengah, yang nomor ini. Apa namanya? Nomor, kenapa nggak nggak mau dia. Oke, ini mungkin ada masalah di file. Save as presentation sudah benar, ini harusnya presentual. Oke. Save, yes, harusnya mau dia diedit. Kenapa dia nggak mau diedit? Saya edit ini equation object convert, kemudian ini equation object convert to, kenapa nggak mau ya?
Saya inikan dulu. Insert equation-nya nggak masuk. Oke, berarti kita harus buat sendiri. Agak lambat sedikit nih. Saya insert saja di sini equation matrik ya. Halo, ini lambat banget ini jadi. Matrik, mana matrik? Matrik. Nggak mau dia. Apa nggak didukung? Oke, desain. Dia bentuknya matrik. Mana matrik? Oh, ini dia, matrik. Matriknya berapa tadi? 3 kali 3. 3 kali 4. 3 kali 4. Oke, 3 kali 3 dulu lah. Ditambahin satu lagi nanti. Jadi di sini yang pertama kita buat dia dibagi menjadi dikalikan setengah. Jadi akan sama dengan 1. Oh. Saya masukkan angkanya. Di sini berarti jadi 1. Yang ini dibagi setengah menjadi 1,5 ya, 1,5 atau 1/2 ya. Kemudian yang ini adalah menjadi angka, materinya harus 4 ya. Yang berikutnya adalah satu lagi, saya harus tambahkan ini, tambahkan kolom. Oh, ini harusnya sparse matrix ini ya. Supaya ini kebanyakan malah. Saya ulang aja ini. Ini rupanya dengan begini jadi nggak beres ya. Insert tadi matrik. Nggak bisa juga dia. Saya pakai ini aja, Excel aja, supaya nggak terlalu ini. Saya anggap aja di Excel itu sebagai kolom-kolom ini, kolom matrik. Ini nggak tahu kenapa nggak mau jalan ya, biasanya harusnya mau jalan. Tapi kalau ini diganti menjadi, berarti yang baris pertama saja yang diganti R1 kan, ini dibagi setengah semua. Hasilnya adalah insert screen recording, saya masukkan ke select area, saya masukkan semua aja. Kita stop record, saya masuk ke Excel, new Excel. Kita anggap saja ini adalah kolom-kolom matrik. Kita perlu matriknya tadi yang pertama adalah, kalau nggak salah matriknya itu tadi adalah 1, 2, berapa tadi? Saya lihat di sini. Ini saya kopikan saja dulu ke dalam Excel-nya. Jadi ini, kemudian dia menjadi, berarti yang ini saya perkecil supaya kelihatannya seperti matrik. Oke. Berarti yang pertama menjadi 1 karena dia adalah 2 dikalikan setengah, kan gitu kan. 2 dikalikan setengah, kalau saya tulis ini sama dengan 1, sama dengan 2 dikalikan, 3 dikalikan setengah. Kemudian di sini adalah 2 dikalikan setengah. Kemudian yang ketiga adalah 6 dikalikan, keempatnya kalikan setengah. Dan yang dibatasi oleh garis adalah 10 dikalikan setengah. Yang bawahnya tetap, yaitu 0,
1, 2, 3, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 1, 2, yang bawahnya lagi adalah 3, 0, min 3, 6, dan 9. Ini operasi pertama. Jadi dari operasi pertama ini kita peroleh angka ini. Ya, jadi angka awalnya adalah, saya taruh aja di sini, ini 1, 2, 3 kurang. Berarti dia kurang ini. Saya masukkan saja di sini, insert cell. Aduh. Save right. Oke. Jadi ini yang masuk ke sini supaya dia gampang ininya. Oke, kan begitu. Ini aslinya adalah angkanya adalah 2. Kemudian ini aslinya adalah angkanya 3. Ini aslinya adalah angkanya 2. Ini aslinya angkanya adalah 6. Ini aslinya angkanya adalah 10. Kemudian kita kalikan setengah di sini, jadi 1/2. Oke. Kemudian ini kita bisa kalikan dengan itu semua. Kalau dengan Excel sih, saya biasanya langsung begini saja. Ini akan menjadi angka yang 5 Januari ini, formatnya salah. Format general. Format general, karena ini jadinya angkanya adalah data format custom format general. Ini adalah tadi 1 dibagi 2. Sama dengan 1 dibagi 2. Oke. Ini biar ada kelihatan agak diperlebar. Jadi ini tinggal dikopikan saja. Jadi 2, oh ini sama dengan, sorry, 2-nya kita ganti dengan angka yang di sebelah sana, 2. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 3. Jadi yang ini saya kopikan ke sampingnya, ini saya kopikan ke sampingnya. Temu sudah. Berarti setengah tadi. Yang operasi kedua adalah kita ingin dia baris pertama tadi sudah, baris keduanya yang kedua langkah kedua adalah min 3 R1 tambah R3. Jadi ini saya copy aja semua ini ya supaya mudah nanti. Oke. Kita copy, kita masukkan ke Excel saja, supaya saya bisa memberikan contoh pada Anda. Saya taruh di sini. Dan yang pertama, setelah operasi pertama ini tadi, kita berarti di sini adalah 3 kali R1, jadi 3 minus 3, sorry, sama dengan min 3. Kemudian nanti ditambahkan ke R1, ya. Jadi di sini yang pertama adalah, ini saya kecilkan dulu biar kelihatan seperti matriks. Mana tadi? Undo. Oke. Jadi yang ditambahkan adalah R3. Jadi R3 ini yang di 0. Karena apa? Kok ini R3? Karena yang kedua sudah 0. Jadi 1, 0, 0. Karena R2 sudah 0, langsung ke R3 yang dijadikan 0. Jadi di sini akan sama dengan min 3 dikalikan dengan R3. Maaf, salah tempat. Tempatnya harusnya di sini. Kemudian yang lainnya tidak diapa-apakan, ya udah sama dengan yang sampingnya aja. Oke, jadi di sini kita ini sama.
ini kalikan min 3, kalikan min 3, kalikan min 3, kalikan min 3, kalikan min 3. Ditambahkan ke ini. Oh, sorry. Min 3 kali R1 ya, sorry, saya salah. Sama dengan min 3 kali R1 berarti baris pertama. Min 3 kali R1 terus baru ditambahkan dengan ini. Sehingga dia hasilnya adalah 0. Oke. Seperti itu. Min 3 kali sini ditambah dengan 3. Min 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambahkan ini, min 3 kali 2. Ini mana ini tadi? Kali 5, benar ya? Kali 5, dan seterusnya. Ditambahkan ke R3, sesuai dengan perintah ini. Oke. Kemudian perintah yang ketiga adalah ini. Berarti kita ada 2 langkah tuh di situ yang digunakan, yaitu yang pertama adalah kenapa kok min 3/2 dan ditambahkan ke R1 supaya ini menjadi 0. Ya. R2 ini kita kalikan. Kok min 3/2 sih? Benar ya? Saya salah, takut salah ini ya. 0, 1, 2, 3 ini supaya ini menjadi 0, harusnya R2 kok ada per9-nya, dari mana per9-nya? Saya cek lagi dengan ininya di PowerPoint-nya. Berarti dari min 3 kali R1 ditambahkan ke R3, sudah benar. Yang ketiga adalah min 3/2 kali R2. Min 3/2. Karena itu akan ditambahkan ke R1. R1-nya padahal isinya adalah, ada 2-nya nggak tadi? Oh, I see. Ini nggak kelihatan karena angkanya terlalu kecil. Ini harusnya angkanya ada koma-komanya kan? Maka ini saya perbesar dikit supaya dia menjadi angka di blok dulu. Karena ada setengahnya tadi kan ya. Nah, kenapa dia 3/2? Karena dia adalah ada angka 1/2-nya. Ini saya buat aja agak lebar dikit supaya dia kelihatan 1/2. Oleh karena itu, yang satu ini supaya menjadi 1/2 minus, supaya ini jadi 0, maka ini dikalikan 1/2 atau min 3/2. Jadi di sini ini berikutnya nanti, ini saya singkirkan dulu biar tidak mengganggu. Malah ini kalau nggak salah ini sudah nggak perlu. Kemudian kita teruskan di bawahnya, atau kita teruskan di samping sananya saja, yaitu kita perlu angka min 3/2. Jadi di sini saya sama dengan min 3/2. Supaya dia dapat angka, kalau saya kalikan 1, saya jumlahkan ke sini, dia jadi 0. Sehingga di sini sama dengan, berarti yang ini, yang R2 tetap, karena R2 sudah selesai kata dia. Karena dia sudah ada angka 1 di sini. Ini angka 1, berikutnya angka 1, berikutnya harus angka 1 di sini. Jadi di sini saya buat dia sama dengan tetap angka ini. Angka ini kita akan jadikan sebagai pedoman untuk mengalihkan dengan atasnya, menjadikan atasnya 0. Yang pertama kita sama dengan 1 ini ditambah 1/2 kali R2. R2-nya saya kasih tanda F4, yang kita adakan hanya ininya saja, baris
barisnya tetap. Maaf, ini W yang kita inikan, ininya berubah-ubah, W-nya yang harus kita jadikan tetap. Di sini supaya ini ya. Ini mouse-nya agak ngadat kalau udah disuruh kerja kayak gini dia ngadat. Padahal memori sudah cukup besar. Oke. Jadi yang pertama, walaupun ditambah ini kalikan 1/2 karena yang di bawahnya 0 tetap. Sehingga ini berubah menjadi redu. Tuh, nggak mau deh. Heng. 1, 2. Kita kopikan ke kanannya. Jadi dia ditambah 1/2 ditambah minus 1/2 menjadi 0. Ini dikalikan 1/2 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 1 min 2. Ini dikalikan 1/2 menjadi 1/2 di minus ditambahkan ke 3 menjadi 1/2 sisanya. Yang ini dikalikan 1/2 menjadi min 3 ditambahkan ke 5 menjadi 2. Nah, yang kedua, karena di sini 4/2 supaya dia jadi 0 ya, maka 9/2 kali R2 ditambahkan ke 9 dibagi 2. Langsung jadi September. Dia dianggapnya adalah sebagai tanggal kalau nulis seperti itu. Berarti di sini sama dengan 9/2. Untuk mengatasi itu harus nulis seperti ini. Sehingga di sini adalah sama dengan 4/2 ini dikalikan dengan R2. Ingat 4/2-nya supaya tidak berubah-ubah, dia F tetap, terus ditambah dengan R3. Garis ketiga, R3 itu ya. Oke. Nah, 2 langkah ini sudah dilakukan. Pertama, yang R1 dirubah, sudah R2-nya dirubah. Nah, selanjutnya adalah langkah ke berikutnya, yaitu langkah yang kita membuat dia menjadi berapa ini? R3, sepertiga R3, supaya angka R ini menjadi angka 1, ya kan? Supaya dia menjadi angka 1, maka kita buat dia sama, yang angka pertamanya tetap, ini saya kecilkan dulu, agak kegedean ini, agak kebesaran, supaya dia tetap keluar 1/2, tapi nggak terlalu besar. Oke, berarti ini kita di sini yang kita rubah hanya R3, berarti yang lainnya tetap kan? Jadi sini sama dengan ini, yang lainnya kita tetapkan. Oke, yang 2 juga sama, tetap. Berarti kita tidak rubah-rubah, yang dirubah hanya R3. R3-nya dikalikan 1/3, sama dengan 1/3 dikalikan dengan R3. Sehingga kita peroleh angka sebagai berikut. Halo. Nah, terakhir adalah operasi ini. Operasi ini untuk memperoleh angka akhirnya. Jadi kita coba di sini. Yang pertama adalah yang dirubah adalah di sini R1 dan R2. Jadi R3-nya tetap. R3-nya tetap, jadi kita sama dengan R3-nya tetap. R3 tetap, berarti di sini kita dapat peroleh ini, R3 tetap semua. Sedangkan R1-nya 2 kali, supaya ini jadi 0. Ya, 2 kali baris ini ditambahkan ke R1. Jadi akan sama dengan
2 dikalikan dengan R3 ya, ditambahkan dengan R1. Dari sini kita peroleh bahwa dia angkanya seperti ini. Semua ini dikalikan gitu. Kalikan ini dikalikan 2 ditambahkan ke 0. Ini dikalikan 2 ditambahkan ke min 2. Ini dikalikan min 2 dan seterusnya. Yang ini dikalikan min 2 supaya ini apa? Menjadi 0. Kalau ini dikalikan min 2 menjadi ini jadi 0. Jadi di sini sama dengan min 2 dikalikan R3 ditambahkan ke R2. Baik. Wah, ini terlalu dekat nih. Ini yang dikecilin dulu. Oke. Ini berarti kita hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 0 semua. Oke. Dan ini juga sama dengan hasil yang tadi. Kalau Anda lihat di sini, hasil yang di sini adalah 1, 0, 0, 0, 1. Ini 4, ini 0, ini 1. Jadi, kalau kita ini kan sama dengan tadi, ini hasilnya adalah 1, 0, 0, 2,5. 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Berarti ini hasilnya yang kita peroleh dari hasil perkalian matriks tadi. Kalau kemudian dengan demikian kita akan mendapatkan persamaan matriks secara menyeluruhnya adalah seperti ini. Nah, inilah hasilnya perkalian tadi. Oke, kita hentikan dulu. Nah, oh ini ada namanya kamu untuk belajar untuk kamu ya. Ini nanti Anda bisa putar lagi caranya. Jadi hasilnya adalah boleh dikatakan hasilnya adalah sebagai berikut. Itu. Oh, masih ada lagi sampai di sini. Oke, ini adalah cara menghitungnya Regius matrix. Oke, yang terakhir ada pertanyaan atau nanti aja jawabnya atau sekarang? Halo. Iya, Pak. Mau nyoba sekarang atau nanti aja? Tinggal satu sih, Leontief matrix ini, tapi yang banyak menggunakan adalah manajemen. Kalau Anda nggak terlalu, sebetulnya nggak terlalu perlu Leontief matrix ini. Ini ada di makro. Saya akan coba jelaskan. Aduh, ngambek dia, komputernya ngambek. Kita tunggu saja dia biar nggak ngambek. Saya stop sharing dulu. Gimana jadinya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada mau nyoba? Ya Allah, ya Robbi. Kenapa dapat Iya, Pak. Begini? Cuma dia aja yang ngomong, yang lain enggak. Yang lainnya tidur. Aska tidur. Revia baru mau ngomong. Bersin gitu. Enggak. Agnes mah jarang ngomong. Nah, Agnes nggak ketemunya itu kalau ngomongnya kalau sama temennya doang kok. Ya, Nes ya? Enggak, Pak. Bapak, Ya. itu Apa? yang kayak min 3R1 tambah R3-nya itu nanti emang ada di soalnya atau nanti kita coba-coba sendiri? Nah, dong. Kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau kamu misalnya ketemunya angkanya berapa, tapi ini masih bentar, ini masih pusing dia, ya. Lihat tuh masih ininya. Kalau saya tuliskan di sini. Oke, yang ini aja. Kalau kamu lihat di sini, ya, karena kita itu mau membentuk adalah Regius matrix 1, yang lainnya 0, 0, misalnya ada 4 ya, 4X ya. Yang ini adalah B-nya. B-nya adalah tadi 10 ya. Misalnya ini jadi 4 ya.
Nah, kita itu maunya bentuknya seperti ini. Yang baris kedua, ya, bentuk keduanya adalah ini. Baris keduanya. Entah angka berapa di sini terserah nanti hasilnya. Misalnya saja, gitu ya. Kalau 3, maka ada lagi satu lagi. Misalnya begini. Nah, karena ini barisnya kurang 1, maka dia hasilnya nanti nggak karu-karuan. Harusnya ada 4 kalau seperti ini. 0, 0, 0, 1. Pak, maaf, screen-nya Ya. nggak ada ya? Oh. Astagfirullah. Maafkan daku. Maafkan aku. Oh gitu ya, lagi nyanyi. Oke, di sini kamu lihat bahwa bentuknya adalah ini hasilnya adalah ini adalah hasil dari X1, X2, X3 misalnya seperti itu. Jadi ini mewakili X1, ini mewakili X2, ini mewakili X3, ini mewakili X4. Ini adalah koefisien B-nya. Artinya sini sebelah kanan. Kalau di dalam persamaan, maka dia sama dengan 1x1 ditambah 0x1, x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 sama dengan berapa tadi? 4. Misalnya begitu. Jadi 1x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0, 0, 0. Jadi x1 sama dengan 4. Gitu loh. 0, 1, 2, 3 ini berarti yang satu, yang ada satu cuma x2 saja. Ya. Kalau ini sama dengan 0 x1 ya. Itu kemudian ditambah ya, tanda petik ditambah 1x2, mau nggak mau dia, n 1x2 ditambah lagi sama dengan ini, saya copy aja ini, berapa tadi? 3x3, terus ditambah lagi 4x4 ditambah lagi ini sama dengan ini. Ada yang salah kan? M ini M berapa tadi? M15 dan M14. Oh, ini kurang N. Nah, dia kalau kurang itu ngasih tahu. Biasanya kalau kurang dia ngasih tahu. Oke. B15. Kalau di ini kan saya grup aja ini. Grup. Kok false? Ada yang salah masih. N ini, oh ini dia. N ini, terus kemudian tanda petik N ini. Nah, begitu. Ini sama dengan bawahnya adalah ini, bawahnya adalah ini. Oh, X1-nya salah. Karena dia harusnya turun. Ini kurang baris ke-13-nya itu harusnya 13 tetap. M13
N13, N13. Jadi di sini kalau saya copy ke bawah tetap sama. Oke. Maunya sih bentuknya gini. Jadi perhatikan di sini satunya di masing-masing X. Kalau ini artinya berarti X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 9, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 2. Di persamaannya. Nah, untuk mencapai itu dari persamaan yang 3 ini, itu harus dilakukan langkah. Langkah pertama adalah, jadikanlah angka 2 ini jadi angka 1. Yang lainnya harus ikut. Setengah X2. 1, 1,5, 3, 3. Yang kedua, enggak diapa-apain, lewat. Angka berikutnya, jadikanlah yang di bawah angka 1 ini 0. Sesuai dengan syaratnya tadi kan, dia reduce matrix kalau awalnya, yang paling atas 1, di bawahnya 0, baru menyamping ke sini 1. Nah, supaya di sini 1, ya, dan ini 0, maka caranya adalah kita, oh ini kan sudah 0, nggak masalah. Jadi yang masalah adalah yang bawah. Ini belum 0 nih, masih 3 nih. Supaya dia menjadi 0, kita harus gunakan baris 1, kita kalikan min 3, ditambahkan dengan 3, akan menjadi 0. Jadi min 3R1 ditambah R. Oke? Ngerti? Halo? Mana nak? Ini Ya, Pak. diperoleh karena kita ingin menjadikan ini angka 0. Sesuai dengan syarat. Ini jadi 100. Nanti ini jadi 010. Ini harus jadi 001. Ini harus jadi 0001 di sininya. Tapi karena ini hanya 3 persamaan, dia hasilnya tidak akan benar nanti. Atau kalau kita masuk ke sini, aduh, ini kenapa ini? Kita escape nggak nunggu lagi. Halo. Oke. Kalau kita jadikan ini, kalau ikutin dia, ini nggak ada kan? Ini kita buang dulu, ya. Atau saya copy saja ini ke bawahnya, biar dia sama. Jadi yang diinginkan tadi adalah ini tidak ada barisnya. Nah, di sini ini akhirnya jadinya nanti di sini adalah 401 itu 2,5 berapa? 401 ini adalah 401 dengan 4 dengan 0 sama dengan 1. Oke, ini. Yang ini juga akan menjadi berapa tadi? 2,5 0,05. Berarti di sini jadinya sama dengan X4-nya adalah ini. Dan ini tidak ada. Oh, salah tempat saya. Ini jadinya di sini. Nah, kemudian di sini hasilnya jadi seperti ini. Perhatikan 100010001. Di 4-nya karena ini jadi hasilnya nanti berarti 1x1 ditambah 2,5 x4 sama dengan 4. Ya. 1x1 ini 0 kan? Ini 0. Jadi dia hasilnya adalah, kalau ingin supaya lebih jelas mungkin saya kasih jarak saja ini. Jadi plus-plusnya supaya ada ini ada berjarak. Oke, jadi begitu. 1x1 ditambah
itu ditambah itu ditambah itu. Nah, begini. Yang artinya bahwa karena X4 itu persamaannya hanya 3, kita tidak bisa menyelesaikan sampai 4. Tidak seperti yang di sini. Oh, ini kan pura-puranya tadi masih pura-pura saja, tapi ini saya coba saya hapus saja ini biar nggak ganggu. Jadi di sini adalah ketemunya adalah 0. Oke, sama. Nah, akibatnya kalau dari ini, ini nggak bisa di ini. Terpaksa saya harus matikan dulu ini. Restart program. Kasihan nih, sudah buat capek-capek. Terus restart lagi. Belum disimpan pula. Oh, udah, masih ada. Ya, masih ada. Sip, berarti ini masih bisa disimpan. Simpan. Tinggal diedit. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa dia dari 23 ini, 2 ini kita jadikan angka 1, lainnya 0 sampai di sini. Yang ini nggak boleh berubah, ini terserah ikut aja. Ini 01, ya 01, 00, ini juga terserah berapa. Ini 01, 001, 0 berapa. Jadi 0001. Nah, kalau dari sini kita simpulkan bahwa X1 sama dengan 4 dikurangin 5/2 X4. Karena ini adalah X1, X2, X3, X4. Oke. Yang ini, apa namanya, yang X2 adalah 1 sama dengan 0. Jadi X2-nya adalah 0. X3-nya 1x3 ditambah setengah X4 sama dengan 1, sehingga X3 sama dengan 1 dikurangi setengah X4. Masih bingung? Kembali ke contoh yang di atasnya. Perhatikan di sini. 2, 3, min 1, 2, 1, 5, 1, 1, 1, 0. Dari mana kita bawa ini jadi R1 ditukar dengan R3 ya. R1 ditukar dengan R3. Kita tahu itu karena 1 yang kita inginkan itu sudah ada di R3. Ya ini sudah kita pindahkan aja ke atas. Ya. 1 ini kita pindahkan saja ke atas. Jadi kalau saya kopikan ke ini semua aja. Copy. Pindahkan aja ke Excel biar gampang perkaliannya. Ya. Jadi kita punya angka yang ininya adalah saya perkecil semuanya ini menjadi yang kira-kira mirip matrik. Ini juga berarti saya perkecil menjadi mirip matrik. Oke, nggak mau deh. Undo. Berarti ini diperkecil. Oke. Berarti saya sudah punya di sini. Ini jadi kacau karena ini ya. Dia saya ulang aja ini semuanya untuk mengkopinya. Ini saya perkecil lagi aja semuanya. Oke, ini saya buang aja dulu biar enggak contohnya kelihatan. Oke, yang pertama adalah kita punya matrik 2, 2, 1. Berarti ini adalah X1. X2 berapa? 3, 1, 1. 1. Ya. B-nya berapa? Nah, B ya. Min 1 ditambah 1. Nah, dari ini kita mau jadikan ini
baris pertama harus 1, kan reduce matrix. Berarti operasi yang paling mudah adalah kita gunakan operasi ini, yaitu jadikanlah dia itu R1 ditukar dengan R3. Karena R1 ditukar dengan R3, maka kita cukup ini kan saja di sini. Berarti ini pindah ke atas, ya. Yang ini ada pindah ke bawah. Tuh. Nulis gitu aja sebetulnya. Yang kedua, kita perlu menjadikan R1-nya, R2-nya menjadi angka 1. Sesuai permintaan, angka 0. Sorry. Ini harus 0. Kalau ini 1, ini 1, ini harus 0, ini harus 0. Kalau ini 1, ini harus 0, ini harus 0. Kalau ini 1, yang berikutnya enggak. Jadi di sini, supaya ini menjadi angka 1, maka cara termudah adalah baris pertama saya kalikan min 2, ditambah ke baris kedua. Sehingga saya akan mendapatkan baris pertama tetap. Ya. Jadi ini baris pertama adalah akan tetap. Jadi di sini sama dengan baris pertama. Tidak berubah, sampingnya juga tidak berubah. Baris kedua yang berubah, yaitu sama dengan mintanya min 2, ya, dikalikan dengan 1, berarti baris pertama, ya, sama dengan min 2 kalikan 1. 1 itu kan yang ada di baris pertama. Kemudian baru saya jumlahkan ke R2. Ini R2 aslinya. Sehingga dia jadi 0. Yang lainnya ngikutin. Baris ketiga nggak usah diapa-apain, jadi tetap. Ya, ini tetap. Langkah berikutnya adalah min R ini ke R3. Ya. Oke, berarti ini saya agak perkecil sedikit. Oke, supaya kamu bisa melihat hurufnya yang saya perbesar. Oke. Jadi ini yang kita lakukan, ini tadi sudah kita lakukan dengan perintah tadi itu, supaya ini bisa geser ke sampingnya. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana operasi ini? Operasi ini dilakukan dengan cara R1 dikalikan min 2 ditambahkan ke R3. Berarti R2-nya tetap dan R1-nya tetap. R1 tetap, R2 tetap. Ya. Ini tetap. Yang ini yang berubah. Yaitu sama dengan mintanya min 2 dikalikan R1 ditambah dengan R3. Udah tinggal di copy saja. Yang berikutnya R2 dikalikan, kenapa kok R2 dikalikan min 1? Loh ini kan 1. Kita ingin min 1, kita inginnya jadi 1. Ya, supaya dia jadi 1, maka yang lainnya tetap tidak diubah. Jadi ini saya copy aja semuanya dulu, nanti baru saya ganti. 3, ini saya 3 berarti. Oke, yang ini yang berubah. Dikalikan min 1 sama dengan min 1 dikalikan dengan ini. Jadi ini supaya dia jadi, nah, jadi kan 1, 0, 1, di sini 1. Kemudian ini harus dinolkan, yang atas ini, dan di bawah ini harus 0. Gitu ya. Dia harus 0, maka kita lakukan operasi ini.
di mana R2 saya kalikan kalikan min 1, kemudian saya tambahkan ke R1 supaya apa? 1, 0. Ya, jadi di sini saya tambahkan, dan operasi satu lagi adalah ini. Yang sama, min R2 kali R3. Ini bisa ditulis bareng. Ya. Karena ini masing-masing mempunyai setelah dilakukan dia mempunyai dampak terhadap baris yang lain-lain. Satunya baris R1, satunya baris R3. Ya. Jadi di sini R1-nya ada yang tidak berubah adalah baris R2. R2 tidak berubah, yang lainnya berubah. Kenapa ini koma ngadat gini? Oh, ini dia. Yang ini berubah, yaitu menjadi sama dengan minus R2, minus kali R2, minus R2 ya, minus R2 ditambah dengan R1. R1-nya mana? Ini. Oke. Sehingga kalau kita kopikan di sini, ayo. Oke. Yang bawahnya min R2 ditambahkan ke R3 sama dengan min R2 ditambahkan ke R3. Sehingga dia memperoleh angka yang 0 semua. Dari sini kita tahu bahwa tadi ini berapa? X1 dan B. Jadi ini saya kopikan semua ini. Nah. Oke, artinya bahwa di baris yang 1 itu adalah 1x1 ditambah 0x2 sama dengan 4. Berarti x1 sama dengan 4. 0x1 ditambah 1x2 sama dengan min 3. Berarti x2 sama dengan min 3. Apa itu bukan x, Pak? Y. Ya udah ganti aja y. Kalau di sini x, ini y. Terserah kamu mau ganti x, y atau a, b, c, d, e, f. Itu kan nama variabel saja. Kalau begini, jadi ketemulah nanti di sini simpulannya adalah y x sama dengan 4 dengan y-nya sama dengan min 3. Kenapa perlu repot-repot gini? Ini diperlukan kalau dia banyak sekali X-nya. Kalau tidak ya pakai sistem eliminasi cukup. Kalau XY masih ya mudah. X, Y, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S variabelnya, maka penggunaan ini akan nanti penting sekali. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaan? Enggak, langsung ke berikutnya. Ini adalah kalau kita menyelesaikan seperti ini. Hasilnya adalah begini. Maka kesimpulannya 1x1 ditambah 0x2 ditambah 1x3 ditambah 1x4 sama 3x4 sama dengan 1. Oleh karena itu, X1 sama dengan 1 dikurangin 1R S. Jadi kita umpamakan X3-nya R, X4-nya S. Karena kita hanya punya 3 persamaan. Sedangkan X-nya adalah 4. Maka kita sering, karena kita nggak tahu X3 dan X4-nya, kita umpamakan sebagai R dan S. Sehingga X1 sama dengan 1 dikurangin R,
dikurangin 3S. X2 sama dengan min 2 dikurangin min 2R, ya. X2 sama dengan min 2 dikurangin 2R dikurangin 1S. Sedangkan X3 R dan S. Ini hasil reduce tadi juga sama, di reduce sehingga dia udah jadi persamaan. Dan bentuk akhirnya harus 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini harusnya bisa juga, tapi karena nggak bisa ya berhenti di sini. Ini hasilnya, jawabannya tidak jelas gitu ya. Oke, kita lanjut dengan yang berikutnya. Nah, biasanya dalam suatu sistem ini, sistem persamaan ini, itu sampai A1N sampai MN di sini ya, dinamakan sistem homogen. Di mana sistem non homogen setidak-tidaknya ada satu C yang tidak sama dengan 0. Kalau ini sistem homogen jika C-nya ini sama dengan 0 semua. C1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, maka C ini namanya sistem homogen. Kalau sistemnya salah satu sistem jika C-nya salah satu C-nya tidak sama dengan 0, maka dinamakan sistem yang tidak homogen. Nah, konsep penyelesaiannya adalah jika jumlah K-nya, yaitu jumlah K itu adalah lebih kecil dari N, jumlah persamaannya lebih kecil dari N, maka terjadilah penyelesaian yang tidak, solusi yang tidak finite, tidak pasti, besar sekali, banyak sekali. Kalau K sama dengan N, akan terjadi unique solution. Contoh di sininya adalah tentukan bahwa apakah ini unik atau tidak. Dia punya 1, 2, 3, persamaannya punya 3 X-nya. Dia punya 2 persamaan. Homogen sistem, iya. 3 unknown N. Oleh karena ini sistemnya memiliki infinite many solution. Banyak sekali angkanya. Masih ada perwakilan dari Z-nya sebagai R atau S tadi. Oke. Saya lanjut dengan inverse matrix. Karena waktunya tinggal 15 menitan. Inverse matrix, jika C kali A sama dengan I, maka C adalah inverse dari A. Dan A adalah dan jika C adalah inverse dari A dan A adalah invertible. Maka di sini C A sama. Jadi contohnya suatu matriks bisa di inverse kalau A-nya 1, 2, 3, 7 dan C-nya adalah 7 min 2, 3, 1. Apakah ini bisa di inverse? Kita hitung aja. Kalau hasil kalinya adalah 1, 0, 0, 1, maka C adalah matriks inverse dari A. Ya. C kali A, 7 kali 1, ya. Ditambah 2 kali min 2 kali 2 dan seterusnya akan ketemu menjadi matriks inverse. Tapi saya tidak akan mengeluarkan yang model-model gini kok. Kita lanjut saja dengan metode mencari inverse matriks dengan cara reduce tadi. A kali I 1, 0, 2, 0 dikalikan dengan matriks inverse, maka ketemulah matriks yang invertible-nya. A pangkat min 1 berarti matriks inverse. Kalau ini diselesaikan menjadi 1, 0, 0, 1 seperti ini, maka hasil sebelah kanannya akan menjadi seperti ini. Dan matriks yang ini adalah matriks inverse. Itu ya. Dengan hal yang sama di sini, coba telah cari matriks inverse ini, sama juga dikalikan saja seperti tadi ya, dengan koefisien matriks. Saya lanjut saja. Yang terakhir adalah Leontief input-output analysis. Misalnya suatu ini adalah entry-nya disebut input-output coefficient, di mana ini industri A, industri B. Industri A membutuhkan barang dari industri
yang lainnya. Jadi di sini A butuh demand-nya adalah industri A demand-nya adalah 200, butuh dari A, butuh dari B 120, butuh dari C adalah 144. Final demand-nya sekian. Sebaiknya saya nggak ikut jelaskan ini, biar aja ini nanti urusan ekonomi makro. Jadi saya lewati saja ini sementara ini. Nanti kalau saya jelaskan sekarang semakin mengacaukan ininya, kebanyakan yang disampaikan. Jadi ini saya skip dulu. Tapi kalau Anda mau baca, nanti penjelasannya juga akan saya jelaskan dalam videonya. Oke? Jadi saya cukupkan sekian dulu. Ada pertanyaan anak-anak? Halo, apa udah pulang? Masih ada kan? Bangun. Ini hang lagi komputernya sudah. Kenapa nih? Ayo dong, simpan.